and hello sob semuanya. Selamat datang kembali tentunya hanya di konten serunya sepak bola hanya di channel Nunu Julilmi bersama gue sendiri Nunu. Ya oke sob, di konten serunya sepak bola kali ini kita bahas yang relax santai aja, yang gak usah terlalu berat. Di poin pertama pemberitaan konten serunya sepak bola kali ini yaitu turut berduka cita kepada pesepak bola nasional, tim nasional Pratama Arhan, turut berbela sungkawa atas meninggalnya ayahanda. Semoga ayahanda menjadi segala perbuatan baik ayahanda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita melangkah ke poin kedua yaitu Justin Hapner. Justin Hapner sudah cukup lama tidak kedengeran namanya, tidak di khususnya di dunia sepak bola. Kali ini kembali mencuat. Cuman sayang sekali kali ini mencuatnya setelah dia bergabung sama Fortuna Sittard dan beberapa kali masuk line up, bahkan beberapa kali menjadi pemain pengganti juga gitu kan. Cuman sayang banget, disayangkan kali ini baru bermain 7 menit dia mendapatkan kartu merah atas tackling keras ya, tackling brutal ya, tackling yang tidak semestinya dilakukan. Oke sob, gua menyukai Justin Hapner atas duel-duelnya, atas keputusannya memancing memarking lawan, atas memancing emosi lawan sehingga lawan tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Tetapi gua nggak mau menyudutkan Justin Hapner, tetapi cuman mau mengkoreksi atau tidak sukalah dengan karakter Justin Hapner yang salah mengambil keputusan seperti itu, terlalu jauh, terlalu dini mengambil keputusan seperti itu, terlalu sembrono. Mungkin memang tidak pengen mengambil keras lawannya, tetapi keputusan seperti itu bisa berakibat fatal dan terbukti akhirnya nyata fatal ya gitu untuk Justin Hapner. Justin Hapner menerima kartu merah dan ya itu masih jauh sekali dari pertahanan dia, masih belum masuk zona berbahaya. Keputusannya masih sangat disayangkan, keputusannya masih negatif gitu. Ayo dong Justin, gue suka banget lu duel, lu suka banget ketika lu memarking lawan, gue suka banget ketika lu menyudutkan lawan dengan selebrasi gitu. Tetapi keputusan lo semalam saat bermain baru 7 menit tuh enggak banget melakukan tackling keras seperti itu. Semoga emang sebetulnya bukan niatan lo, tetapi kejadiannya gue bilang ya termasuk fatal dan merugikan tim juga, dan pertandingan menitnya juga masih jauh gitu. Ya apapun tindakan lo ke depannya, semoga pikiran lu bisa lebih matang lagi dalam mencernanya, dalam mengambil keputusannya gitu kan. Ya good luck Justin Hapner, semoga lu sesudah hukuman kartu merah ini, sesudah masa hukuman kartu merahnya masih bisa dipercaya untuk klub dan masih bisa mengambil simpati untuk klub lo gitu. Ya terbaiklah untuk karir lo ke depannya, dan koreksilah kalau ada pemikiran yang main libas asal ambil sekali dan bisa merugikan tim ini di klub. Mungkin bakal suatu saat nanti bakal lo ada di timnas, jadi lebih berpikir lagi ya. Lo keren duel-duelnya ya, jiwa muda lo lagi berkobar, tetapi ya udahlah. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih positif. Oke Justin. Dan untuk poin selanjutnya yaitu di tim nasional ini kan beredar kabar siapa yang mau mengganti posisi
Coach Patrick Kluivert siapa penggantinya menjadi pelatih timnas utama, timnas senior. Ya kemarin kan juga udah gue bahas ada si perwakilan dari Inggris yang bekas mantan manajer tim Kanada ya, si John Hartman, dan udah gue bahas di konten gue sebelumnya 2 atau 3 konten sebelumnya, kalian bisa cek pembahasan gue di sana. Tetapi kan di sini ada di John Hartman muncul dan ada apa yang sebelumnya nama ini tuh udah lebih duluan muncul daripada John Hartman. Kalau nggak salah nama ini udah lebih dulu muncul, yaitu ya kan sekarang nih ada 2 kandidat terkuat yang muncul ke permukaan pencinta dan penikmat bola Indonesia, yaitu John Hartman dan satu lagi Giovanni Van Bronckhorst. Jujur gue kemarin jawab John Hartman ketika menjadi apakah menjadi pelatih pilihan dari PSSI, gue masih 50-50. Memang lebih pengalaman George Hartman ya kalau dipikir-pikir, melatih negara pun gitu, daripada Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst sekarang kan menjadi asisten pelatihnya siapa? Pelatih Liverpool, dan entah kenapa gua lebih kayak lebih interest, lebih feeling ke Giovanni Van Bronckhorst. Mungkin kita berbeda sob. John Hartman memang lebih kenyang pengalaman, memang lebih sering melatih negara, memang umurnya juga lebih matang gitu kalau tidak salah ya, seperti itu sob, koreksi kalau gue salah. Dan telah memberikan hal-hal positif untuk negara-negara yang dilatihnya, termasuk timnas kemarin, timnas Kanada gitu. Tetapi kalau kita berbicara si siapa Giovanni Van Bronckhorst ini, kan dia keturunan Indonesia, dia mempunyai apa ya? Gue rasa dia mempunyai skema dan kepelatihan yang kayaknya cocok deh gitu untuk timnas Indonesia. Terlebih dia habis menimba ilmu juga apa namanya kepada Arne Slot di musim pertamanya juga, ya harus kita harus real gitu sob. Dia fakta gitu membawa Liverpool dengan permainan atraktif ya, dengan permainan menarik ya, dan Giovanni Van Bronckhorst mendapatkan ilmu tersebut sob gitu, mendapatkan ilmu dari tangan langsungnya Arne Slot sob. Dan ya gue condong kenapa Giovanni Van Bronckhorst juga, dia punya keturunan Indonesia juga ya, walaupun dia debut melatih nasional, melatih negara gitu ya, Indonesia bisa menjadi tangan bisa menjadi negara pertama yang mendapatkan tangan dinginnya Giovanni Van Bronckhorst. Nggak tahu kenapa, kayaknya walaupun si Hartman ini udah banyak pengalaman, gue nggak tahu kenapa feeling gue, pemikiran gue lebih condong ke Giovanni Van Bronckhorst sob. Semoga gue nggak salah ya sob ya, atas insting gue ini, atas pemikiran gue ini kepada Giovanni Van Bronckhorst. Pengen banget tim nasional ke depannya, atau saat ini, atau ditunjuk yaitu pilihannya PSSI kepada Giovanni Van Bronckhorst. Kalau antara dua ini ya, John Hartman dan Giovanni Van Bronckhorst ya sob ya, gue pengen banget ya timnas Indonesia dipegang Giovanni Van Bronckhorst. Toh skemanya kayaknya patut dinantikan gitu, program-programnya gitu. Kan dia udah terbiasa memegang klub-klub Eropa juga yang udah pasti tegas, dan apakah pemain Indonesia, timnas Indonesia siap atas ketegasannya, ya gue harap seperti itu juga, dan gue harap cocok gitu. Oke sob, melangkah ke poin selanjutnya, yaitu kan Rizky Ridho masuk nominasi award nih, dan beberapa supporter Indonesia dari fans klub mana aja udah membantu Rizky Ridho dalam melakukan vote, termasuk bisa dibilang ya klub rival ya gitu. Cuman kan di pertandingan yang kemarin Persija terakhir kalau nggak salah lawan PSIM Yogyakarta tuh ya. Terus kan pas gue lagi itu juga ada tulisan, ada kejadian nyanyian yang tidak mengenakan lah bagi supporter klub rival tersebut, dan gue membaca komenan klub rival tersebut ya,
jadi ibaratnya kata-katanya kurang lebihnya seperti ini, sob koreksi kalau gue salah. Jadi nyesel sih memilih Rizky Ridho dalam voting Puskas Award. Jadi nyesel sih membantu Rizky Ridho untuk Puskas Award, bla 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 bla. Terus jangan sampai nanti ketika Rizky Ridho misalkan terpilih nih, amit-amit ada komenan-komenan akhirnya ribut antar supporter lagi di komenan-komenan, perang antar supporter lagi. Iyalah, Rizky Ridho jelas menang. Rizky Ridho kan pemainnya klub ini. Aduh, sudahi sob kegiatan yang atau hal yang membanggakan Indonesia itu milik penikmat dan pencinta bola bersama gitu. Ya walaupun yang masuk ke pemilihan dunia misalkan dari klub ini, ya udah gitu. Tim lainnya, fans klub lainnya udah harus berbesar hati untuk membantu sosok ini terpilih. Contohnya yang dari Malaysia gitu juga, dia kan ada tuh yang edisi 10 tahun apa 9 tahun sebelumnya, atau edisi beberapa kali sebelumnya Puskas Award kan terpilih tuh yang dari Malaysia, dan dia masyarakat Malaysia bersatu padu untuk dukung apa namanya yang masuk kategori tersebut, dan bahkan klub-klub ASEAN mungkin turut membantu gitu kan, membanggakan juga. Dan ya itu terjadi sebetulnya kepada Rizky Ridho. Dan ketika ketika Rizky Ridho misalkan terpilih, ya udahlah, ini punya Indonesia, cuman dia lagi bermain aja di klub tersebut gitu. Dia membanggakan Indonesia gitu. Dan semoga ya kurang-kurangin lah nyanyian rasis-rasis di stadion itu. Toh nggak ada hal positif ya juga gitu. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian sob.